elips. Elips bentuknya adalah X sama dengan A cos theta, Y sama dengan B sin theta. Atau bentuk lainnya adalah ini. Nah, ini adalah bentuk parameter elips di titik nih 0,0. Nah, nanti kalian bisa coba cari elips kalau di titik lain itu bentuknya seperti apa. Nanti beda. Nah, kemudian ada juga parameter parabola. Parabola mungkin kalau yang pernah dulu belajar, berarti kan bentuknya kayak parabola gini. Atau misalkan sebuah sini. Nah, dia bentuknya, kalau masih ingat, dia bentuknya kan adalah modelnya kayak X kuadrat plus X min A gitu ya. Nah, kalau ketemu yang begini adalah dia parameter parabola. Nah, bentuk lainnya lagi adalah sikloida. Ini tuh grafiknya, jadi semacam kayak ada lingkaran yang jari-jarinya ini A. Nah, ini kalau dijalankan di sepanjang sumbu X ini, nah dia akan membentuk garis ini. Nah, ini adalah sikloida. Bentuk umumnya kayak gini, X sama dengan A dikali T sin theta, Y sama dengan A dikali 1 min cos theta. Oke, biar lebih jelas, kita langsung pembahasan contoh soalnya saja. Nah, nanti bentuk umumnya seperti ini, ada fungsi Y sama dengan fx yang dinyatakan dalam parameter T. Jadi ada X sama dengan suatu fungsi T, Y sama dengan suatu fungsi T, atau variabel lainnya lah, variabel ketiga lainnya juga bisa. Nah, nanti di sini kita akan mencoba melenyapkan T yang akhirnya bisa menghasilkan Y sama dengan fx. Oke, sebagai contoh pertama, ini ada X sama dengan 3 sin T. Ini maksudnya kurung ya. Kemudian Y sama dengan 3 cos T. Yang ini nggak usah diperhatikan, tidak apa-apa untuk di soal seperti ini. Nah, untuk mengubah menjadi bentuk biasa, apakah seperti ini ataukah parameter lainnya, kalau dia trigonometri, kita perlu bantuan beberapa identitas trigonometri. Ini ada beberapa, sudah saya tuliskan di kanan ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa, salah satu atau beberapa di sini untuk mengubah bentuknya. Oke, di sini paling sering yang digunakan adalah nomor 1. Nah, jadi nomor 1 itu adalah sin kuadrat X, cuma kalau di sini parameternya T, berarti kita pakai T ya. Ditambah cos kuadrat T, sama dengan 1. Oke, perlu diingat, sin kuadrat T ini tidak sama dengan sin T kuadrat. Beda ya. Sin kuadrat T itu maksudnya adalah sin T yang dikuadratkan. Oke. Nah, ini kita akan mensubstitusikan dari persamaan yang kita ketahui ke dalam sini identitas trigonometri. Nah, berarti kita harus mencari tahu sin T itu berapa sih, cos T berapa dari persamaan yang di atas ini. Nah, dari sini kita bisa dapat, kan kita tahu X-nya sama dengan 3 sin T. Maka sin T-nya berapa? Dengan cara pindah ruas. Berapa? Kalau ditanya sin T-nya? Min 3x. X per 3. Ya, X per 3 ya, karena ini berkalian. Iya, X per 3 ya. Iya. Oke, kemudian Y sama dengan 3 cos T, maka cos T-nya berapa? Berapa cos T-nya? Y per 3. Ya, Y per 3 ya. Nah, sudah dapat ini, berarti tinggal disubstitusikan saja sin T-nya ke sin T, cos T-nya ke cos T. Sin T itu adalah X per 3. Ups, salah. Kuadrat ditambah Y per 3. Sama dengan 1. Nah, ini boleh kalian kuadratkan semuanya. Berarti X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Atau bisa ditulis X kuadrat plus Y kuadrat
per 9 sama dengan 1. Nah, ini kita pindah ruaskan yang 9-nya, atau bisa juga diartikan kedua ruas dikalikan dengan 9. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini kan bentuknya sama dengan persamaan lingkaran. Maka ini bisa disimpulkan bahwa ini adalah persamaan parameter lingkaran. Nah, ini kan persamaannya adalah yang pusatnya di 0,0, karena tidak ada min A, min B di dalam X-nya ya. Dengan pusat 0,0 dan jari-jari, nah jari-jari itu si A-nya. Jari-jarinya adalah ini ya, bukan 9, tapi pada saat dia pangkat kuadrat gitu. Berarti ini dengan jari-jari sama dengan 3. Oke, ntar saya benerin dikit di slide-nya, yang ini adalah kuadrat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai mengubah parameter ke bentuk biasa untuk soal contoh 1? Jadi akan banyak mengubah bentuk parameter ke bentuk biasa dengan menggunakan identitas trigonometri kalau persamaan yang diketahuinya dalam bentuk trigonometri. Nanti ada contoh-contoh soal yang dia bukan dalam bentuk trigonometri. Silakan yang mau dicatat dulu.
Oke, sudah nyatetnya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ya ke contoh nomor 2. Oke, sekarang bukan dalam bentuk trigonometri, jadi ubahlah persamaan parameter ini ke bentuk biasa. Ada X sama dengan 2T, dan ada Y sama dengan 4T kuadrat min 3T. Nah, untuk yang bukan dalam bentuk trigonometri, kalian bisa tinggal substitusikan salah satu persamaannya ke persamaan lainnya. Nah, di sini berarti kita bisa mensubstitusikan si T-nya ke persamaan yang bawah. Misalnya kita pakai yang ini, kan X sama dengan 2T, maka T-nya, kalau 2T sama dengan X ya, kalau dibalik, maka T-nya kan sama dengan X per 2. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan lainnya. Maka Y sama dengan 4 dikali X per 2 kuadrat dikurang 3 dikali X per 2. Nah, maka ini Y-nya sama dengan kuadratnya kita kuadratkan saja, X kuadrat per 4 ya, dikurang 3X per 2. Maka Y-nya sama dengan, ada yang bisa dicoret, ini, maka sisanya adalah X kuadrat min 3X per 2. Nah, ini adalah bentuknya mirip persamaan kuadrat ya, atau bentuknya parameter parabola, yang Y sama dengan X kuadrat, misalkan kayak gini ya, AX, BX, plus C. Nah, ini adalah persamaan parabola ya. Jadi, ini bisa disimpulkan kalau contoh nomor 2 ini adalah persamaan parameter parabola. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan untuk nomor 2? Jadi kalau ketemunya bukan trigonometri, kalian substitusikan saja persamaan salah satunya ke yang satunya lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan berarti kan parameter parabola itu kan Y AX kuadrat plus BX plus C. Ya, Walaupun C-nya itu 0 tetap masuk aja ya, kali ya. ya. Ya, kalaupun bisa menggambar, kalau mau mastiin bisa aja kita pakai caranya gambar diagramnya gitu. Jadi plus C kan C sama dengan 0 sebenarnya bisa aja juga. Kalau kalian ragu, bisa kalian gambar misalkan. Uh, ada sih beberapa website yang bisa bantu buat kalian gambar. Ntar saya coba share ya. Oke, ini udah dicatat kan ya? Kalau ntar hilang. Oke, misalkan seperti ini.
Y sama dengan min X kuadrat min 3X kuadrat. Oke, ini ada website yang bisa buat kalau kalian mau ngecek grafiknya seperti apa. Maka juga harus bisa gambar grafiknya, sebenarnya takutnya disuruh gambar grafiknya. Nah, websitenya adalah ini, desmos.com kalkulator. Nah, tinggal dimasukkan aja. Misalkan tadi adalah hal yang tadi pertama ada Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, itu gambarnya benar kan? Persamaannya adalah lingkaran. Kemudian tadi yang barusan apa? Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X per 2 ya. Nah, ini kan benar kan? Bentuknya adalah parabola. Walaupun si C-nya 0, dia bentuknya adalah parabola. Oke, ntar bisa coba-coba websitenya ini, desmos.com/kalkulator. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita coba contoh satu lagi. Ubah persamaan parameter ini ke bentuk biasa. Nah, sama berarti yang kayak gini substitusi. Nah, kalau dilihat ini kan T kuadrat, ini ada T dan T kuadrat. Kalau kita nyarinya pakai T sama dengan berapa, nanti kan kemungkinan akar-akaran. Nah, berarti kita di sini makainya T kuadrat aja dulu. T kuadratnya sama dengan berapa sih? Nah, ini berhubung ini dua-duanya T kuadrat, kita pakai yang X aja. T kuadrat berapanya cari yang di X. Jadi pertama, X itu kan sama dengan A dikali 1 min T kuadrat per 1 plus T kuadrat. Nah, ini pindah ruas ke kiri, biar nanti kita bisa mengelompokkan yang ada T kuadratnya di kiri, yang tidak ada di kanan. X 1 plus T kuadrat sama dengan A dikali 1 min T kuadrat. Ini kita kalikan aja dulu semuanya. X plus XT kuadrat sama dengan A min AT kuadrat. Nah, yang ada T kuadratnya pindahkan ke kiri. Dengan A min X. T kuadratnya keluarkan. A min X. Maka T kuadratnya adalah A min X per X plus A. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari sini baru kita substitusikan ke yang Y. Y itu adalah Y sama dengan 2BT per 1 plus T kuadrat. Nah, T-nya ini kan ada yang tidak kuadrat nih, sedangkan ini adalah T kuadrat. Kalau kita pakai T-nya aja bakal akar-akaran. Nah, biar ini bisa kuadrat, maka kedua ruasnya kita kuadratkan. Jadinya Y kuadrat sama dengan 2BT per 1 plus T kuadrat. Dikuadratkan. Nah, ini kan sama aja dengan Y kuadrat sama dengan 2BT kuadrat per 1 plus T kuadrat. Kan ini sama aja ya. Nah, kita buka kuadratnya yang atas dulu aja. Yang bawah karena T-nya udah T kuadrat. Yang atas belum. Jadi kita buka kuadratnya yang atas dulu. Y kuadrat sama dengan 4 B kuadrat T kuadrat per 1 plus T kuadrat. Oke, sampai sini jelas?
Oke. Nah, karena sudah T kuadrat semua, jadi kita bisa substitusikan nih. Yang ini ke sini semua yang T kuadrat. Maka Y kuadrat sama dengan ya, tambah 4 B kuadrat, T-nya itu adalah tadi A min X per X plus A. Nah ini adalah 1 plus A min X, X plus A kuadrat. Sampai sini jelas? Nah yang ini X plus A-nya, biar enak, ini mau saya pindahkan ke bawah, bisa ya. Jadi Y kuadrat sama dengan 4 B kuadrat A min X per X plus A dikali 1 plus A min X, X plus A kuadrat. Nah, sekarang kita mau kerjakan yang dalam kurung ini dulu. 1 ditambah ini. Berapa? Kerjakan di atas. 1 plus A min X, X plus A. Nah, ini kan bisa aja satunya kita ubah jadi X. Ambil yang bawah ini ya. Jadi X plus A per X plus A ditambah A min X, X plus A. Ini sama aja dengan X plus A ditambah A min X, X plus A, karena udah sama ya. Nah, ini bisa kalian jumlahkan. X dikurang X 0, tinggal 2A per X plus A. Nah, tapi nanti dikuadratkan. Nah, nanti ini dikuadratkan, jadi kalau ini dikuadratkan, 2A X plus A kuadrat. Nah, ini sama aja. Nah, yang X plus A, di sini kan ada X plus A juga. Berarti nanti bisa dicoret. Jadi nggak usah dikuadratkan dulu. Yang dikuadratkan yang atasnya dulu aja. 4A kuadrat per X plus A kuadrat. Terus ini ada yang mau tanyakan? Oke, ini bisa tulis di sini. Jadi Y kuadrat sama dengan 4 B kuadrat A min X per X plus A dikali 4A kuadrat per X plus A kuadrat. Oke, jadi ini adalah yang ini masukin ke sini. Oke, ini ada yang bisa dicoret ya. Ini dengan ini. Ini tinggal 1 berarti. Nah, ini bisa ditulis lagi. Y kuadrat sama dengan 4 B kuadrat A min X per 4A kuadrat per X plus A. Nah, ini pecahan ini mau saya naikin ke atas. Mungkin kalau masih ingat, kalau misalkan ada kayak gini, A per B dibagi C per D, ini bisa dinaikin tapi jadi kebalik. Ya. Nah, maka ini Y kuadratnya sama dengan A min X dikali X plus A. 4
A kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa dicoret, itu 4-nya. Oke, kita bisa sekalian, ini bisa kita kalikan, dan yang ini bisa pindah ruas ke kiri ya. Jadinya A kuadrat Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikali, nah ini kalian kalikan, jadinya A kuadrat min X kuadrat. Ini kan A dikali X, A dikali A, min X kali X, min X kali A. Terdapatnya adalah A kuadrat min X kuadrat. Nah, ini kalian kalikan, A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat min B kuadrat X kuadrat. Nah, yang ada Y dan X-nya pindahkan ke kiri. Nah, di sini kita sama-sama bagi semua dengan yang paling kanan. Karena ini bisa jadi sama dengan 1. Kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Maka ini A kuadrat Y kuadrat dibagi ini menjadi Y kuadrat per B kuadrat. Ini menjadi X kuadrat per A kuadrat, dan ini menjadi 1. Nah, untuk yang Y kuadrat per 1 ini B kuadrat plus X kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan elips ya, seperti di awal. Jadi ini adalah persamaan parameter elips. Oke, yang ini ada pertanyaan, boleh sambil dicatat dulu.
Pak, izin Ya, bertanya. silahkan. Yang bagian baris ketiga, yang pertama kan, ya, Ya, itu kan atasnya ada 4B kuadrat dalam kurung A minus X per X plus A. ya. Nah, pas di bawah kenapa X plus A-nya hilang ya? Eksposannya pindah ke bawah sini. Karena, Sebenarnya sih kalau mau kalian pertahankan di sini juga boleh. Cuma nanti di sini mau dicoret sama ini karena ada yang bisa kita coret di sini nih. hmm, Bisa aja kan ini tetap dulu, nanti di saat mau dicoret pun bisa. Kalaupun nggak mau dipindahin kan jadinya begini. Ntar saya tulis warna lain deh. 4B kuadrat min X, X plus A per, langsung yang ini ya, saya tulisnya 4A kuadrat per X plus A. Nah, kalau mau enak dilihat, mungkin saya kurungnya per barisnya aja. Nah, mau kalian nggak mau pindahin juga nggak apa-apa. Nah, di sini kan tetap bisa dicoret sebenarnya. Nah, di bawah ada kuadratnya ya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau nggak mau dipindahin nggak apa-apa. Tetap bisa dicoret karena kan yang bawah tinggal satu. Jadinya A B kuadrat dikali A min X per A 4A kuadrat. Sama aja dengan yang ini. Cuma ini tinggal satu aja. Bebas aja kalau mau nggak dipindahin nggak apa-apa. Tetap nanti bisa dicoret juga. Karena sama-sama di bawah kan. Tetap nanti hasilnya mirip yang ini. kalau misalnya dipindah gitu berarti bawahnya harus satu ya, Pak? Ada satunya kah atau nggak usah ada satu tetap kayak gitu? Satu ini. Mm-mm. Satu ini kan bawaan dari sini nih. Iya, maksudnya kalau mau dipindah dari atas ke bawah gitu harus ada satunya atau tidak? Satu Cuma yang dipindah-pindahin doang sebenarnya. ini sebenarnya cuma pindah ini doang nih. Ini pindah ke Iya. sini aja. Cuman Ya. Iya, soalnya bawahnya tuh satunya, oh satunya masih ada. Satu dari sini ya masih ada. Oke, oke. Ya, Masih, Pak. sama-sama. Kalau apa gimana yang lebih enak aja, boleh dipindahin di sini, tapi kalau tetap malah makin bingung, bisa aja tetap aja kalian di atas kayak gini. Kalau hasilnya juga sama kayak gini. Nah, ini ke sini yang di atas ini ya. Dari ini bisa ke sini, itu yang atas ini ya. gue tahu deh.
Oke, sudah nyatetnya? Oke, kalau sudah, kita coba beberapa latihan soal. Oke, latihan yang pertama, ini udah ya. Oke, sekarang bisa coba kerjakan ini dulu. Ubah persamaan parameter ini ke bentuk biasa. X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T. Jawabannya sebenarnya udah ada nih di bawah. Tinggal kalian coba, bisa nggak dapatnya seperti ini jawabannya. Kalau yang udah ada, udah nemu sama persis jawabannya seperti ini, bisa coba di foto, coret-coretannya kirim ke WhatsApp grup ya. Sama-sama kita cek. Salah satu nggak apa, satu dua orang. Oke, kalau udah ada yang dapat, boleh di-share fotonya di grup WhatsApp ya, biar bisa kita sama-sama bahas salah satu atau satu atau dua orang aja. Oke, sudah ada ya yang jawab, tunggu sebentar. Oke, kita lihat yang ngirim pertama tadi di WhatsApp siapa? Laura. Oke, ini ya. Tadi adalah soalnya itu adalah X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T. Maka kita pakai yang tadi adalah
sin kuadrat T cos kuadrat T sama dengan 1. Oke, yang tadi pertama dicari, cos T-nya adalah jadi X per A, sin T-nya jadi Y per B. Maka ini tinggal dimasukkan aja. Ya, ini sin T-nya, ini cos T-nya. Sin T adalah Y per B kuadrat, X kuadrat. Iya. Ya. Nah, ini adalah persamaan lingkaran ya. Ini adalah lingkaran dari, ini adalah elips ya, Yang persamaannya adalah Y kuadrat per B kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Ini adalah elips. Oke, yang ini ada yang mau tanyakan latihan nomor 1? Ini tadi yang ngirim siapa namanya? Saya, Pak. Oh ya, Claura ya. Oke. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita ke latihan nomor 2. Oke, silahkan dikerjakan yang sudah boleh dikirim. Kita bahas lagi bareng.
Ya, yang udah boleh di-share di grup WhatsApp. Oke, udah ada yang share. Sebentar, saya download dulu. Oke, ini ya, tadi soalnya adalah X sama dengan 2T min 4, dan Y sama dengan 4T kuadrat min 1. Nah, kita cari dulu T-nya sama berapa, baru substitusi ke yang salah satunya lagi. Nah, ini pakai yang ini ya. T-nya sama dengan, oke, ini pakai yang ini untuk nyari, berarti T-nya sama dengan X plus 4 per 2 ya. Nah, ini masukkan ke sini. 4X plus 4 per 2 per kuadrat plus 1, maka yang bisa dicoret, jadinya adalah, nah di sini hati-hati ya, kalau ketemu ini, kalau ketemu ada misalkan X plus 4 kuadrat, ini penguadratkannya adalah persamaan kuadrat ya, jadi ini bukan X kuadrat plus 16, tapi ini berarti pertama ini kuadratkan, ditambah ini kali ini kali ini. Ini adalah X kuadrat plus 8X plus 16. Jadi hati-hati, ini persamaan kuadrat, cara menguadratkannya kayak gini. Jadi di sini tadi, kalau belum mau dibuka nggak apa-apa, X plus 4 kuadrat per 4. Nah, ini dicoret ya. Ada plus 1 ini. Sama dengan X plus 4 kuadrat plus 1. Atau kalau dibuka, jadinya X kuadrat plus 8X plus ini 16 tambah 1, 17. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya, atau bentuknya persamaan parabola. Kurang lebih kayak gitu kan. Oke, yang ini ada pertanyaan? Hati-hati di persamaan kuadrat ya. Kalau A plus B kuadrat, maka ini A kuadrat plus 2 kali A kali B plus B kuadrat. Ini sama aja sebenarnya A plus B dikali A plus B, yang berarti perkaliannya ini kali ini sama ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, nomor 3, silahkan dicoba dulu.
Oke, sudah ada yang jawab. Kita tunggu sebentar. Oke, X sama dengan 2 plus cos T, dan ini sama dengan 1 plus 2 sin T. Ya, kita bakal pakai ini juga. Maka kita cari cos T-nya berapa, sin T-nya berapa dari persamaan yang diketahui. Kemudian ya dapat cos T adalah X min 2, sin T adalah Y plus 1 per 2. Tinggal dimasukkan. Jadi X min 2 kuadrat, Y plus 1 kuadrat, atau kalau mau dibuka bawahnya, sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuknya adalah elips ya. Kalau ada pecahan begini, berarti bentuknya elips, dan ini sama dengan 1. Kemungkinannya adalah elips. Kalau kalian ragu, bisa kalian coba gambar atau di website tadi akan dapat ini adalah elips. Oke, yang ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang ini? Kita lanjut. Kalau tidak ada ke 4 dari mana, Pak? ini 2 kuadrat. Ini kuadrat berarti kan sama aja, ini dikuadratkan dan ini dikuadratkan. Dua kuadrat sama dengan 4. Masih bingung? Masih, Pak. Nggak, ini maksudnya kan kalau A per B kuadrat, itu kan sama aja dengan A kuadrat per B kuadrat. Nah, ini makanya ini jadinya Y plus 1. Nggak kelihatan. Y plus 1 kuadrat per 2 kuadrat, maksudnya diubah jadi kayak gitu. Oke, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Oke, ada yang menanyakan lagi yang ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan nomor 4. Oke, silahkan. Ini latihan nomor 4. Oke, sudah ada yang share jawabannya. Ntar saya download dulu.
Oke, X sama dengan 1 plus sin T, Y sama dengan cos T min 2. Kita masih pakai identitas trigonometri yang pertama tadi ya, sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. Maka sin T-nya dari ini adalah X min 1, dan cos T-nya adalah Y plus 2 kuadrat. Oke, X min 1 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 1. Oke, ini berarti kalau nanti diperhatikan di slide-nya lagi, ini mirip yang lingkaran ya. Lingkaran tapi bukan di titik 0. Lingkaran pusatnya itu di titik ini, 1, min 2. Karena kan tadi titiknya itu, kalau lihat yang catatan di bawahnya, bentuk umumnya kan kayak gini. Ini adalah titiknya A, B. Nah, karena ini min 1, ini plus 2, berarti titiknya adalah 1 dan min 2. Oke, dengan jari-jarinya adalah 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai mengubah bentuk persamaan parameter ke bentuk biasa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masih ada satu materi lagi. Oke, sekarang masuk ke koordinat polar. Ini sedikit aja. Jadi koordinat polar itu jadi setiap titik dalam koordinat kartesian, yaitu x, y, itu bisa juga dinyatakan dalam bentuk koordinat polar atau r, theta. Nah, hubungannya antara koordinat kartesian dan polar itu adalah seperti ini. Ini hubungannya. Atau kalau dalam gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, jadi yang kalian perlu pahami yang ini, nanti kita akan menggunakan ini, substitusi menggunakan hubungan ini, agar bisa mengubah kartesian ke polar, ataupun dari polar ke kartesian. Oke, kita masuk aja, langsung. Jadi pertama ini adalah ubah ke bentuk polar, dari persamaan ini ya. Nah, kalian tinggal substitusikan aja, tadi kan diketahui sini, ini hubungannya itu adalah ini. Nah, tinggal substitusikan, berarti yang bisa disubstitusikan adalah ini dan ini. Hanya nggak ada kan, jadi dibiarkan saja. X kuadrat jadi menjadi R cos theta kuadrat plus Y itu adalah R sin theta kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini kalian buka kuadratnya. Nah, maka ini R kuadratnya karena sama-sama ada, bisa kita keluarkan. Jadi cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan A kuadrat. Nah, kalau diperhatikan, di identitas trigonometri, ada nih cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu sama dengan berapa, yaitu yang nomor 1. Nah, maka ini adalah R kuadrat dikali 1 sama dengan A kuadrat, atau R kuadratnya adalah A kuadrat. Atau kalau kita akarkan kedua ruasnya menjadi R sama dengan A. Jadi ini adalah bentuk polar ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat, bentuk polarnya adalah R sama dengan A. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya. mau nanya Pak, itu yang X sama dengan R cos theta itu udah bentuknya Pak? Ya, ini udah hubungannya. Jadi kalau kalian mau cari asal-usulnya boleh coba cari-cari ya. Cuma langsung saya dibuat ringkasannya aja, jadi hubungannya tuh udah ini. Jadi kalian bisa tinggal substitusikan aja ke soal-soal. Kalau misalkan sekilas kalian itu mungkin SMA pernah belajar yang apa namanya,
Yang trigonometri, yang trigonometri, ya. Yang ini, nah ini sebenarnya dari sini nih dapatnya. Ini kan sudutnya theta. Kalau kalian pernah lihat yang segitiga, jadi kalau cos theta tuh berarti kan mana per mana. Itu asal-usulnya itu sih. Kalau sin theta berarti yang mana, sisi mana per mana gitu. Kalau tangen theta, ini tangen theta adalah sisi Y dibagi X. Asal-usulnya di situ hubungannya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Jadi boleh kalian hafalkan atau kalian pahami dari gambar yang ini, segitiga ini. Jadi bisa kalian gambar tinggal kalian tinggal lihat aja, oh kalau cos theta berarti mana per mana, sin theta mana ke mana, tangen apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh dicoba latihan 1. Oke, bisa dicoba ini, ubah persamaan berikut ini ke bentuk polar. Nanti jawabannya sampai sini aja dulu, nggak apa-apa. Kalau yang udah, boleh di-share ya jawabannya. Gimana, ada yang udah?
Oke, ini ada yang udah jawab. Tinggal disubstitusikan aja. Yang X-nya tadi adalah R cos theta, yang Y-nya adalah R sin theta. Ini jadi tinggal dimasukkan saja ya. R kuadrat cos kuadrat theta ya, per A kuadrat plus R kuadrat sin kuadrat theta per B kuadrat. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan atau kali silang ya. Jadinya ini adalah B kuadrat R kuadrat cos kuadrat theta plus A kuadrat R kuadrat sin kuadrat theta per ya, sama dengan 1. Nah, di sini ini bisa dipindah ruaskan ke kanan. Si R-nya karena sama-sama ada R bisa dikeluarkan. R kuadrat dikali B kuadrat cos kuadrat theta plus A kuadrat sin kuadrat theta sama dengan ini. Oke. Nah, ini jadi bisa dipindahkan luas ke sini. Jadi kita bisa dapat R kuadrat sama dengan berapa? Yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat per B kuadrat cos kuadrat theta plus A kuadrat sin kuadrat theta. Oke, atau kalau mau di R-nya aja juga boleh jadi akar ini semua ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ditanyakan, satu soal lagi. Boleh coba kalau udah share di grup WhatsApp lagi ya, sambil saya absen. Aditya Perdana ada? Hadir, Pak. Oke, Erlangga Dewa Pamungkas. Hadir, Pak. Oke, Afdan Mubarak. Belum ada kabar Pak dari minggu kemarin. Belum ada ya, oke. Alif ada ya. Anugrah Bakti Prasisto. Anugrah ada? Oke, ada ya. Arya Wahyu Wijaya. Hadir, Pak. Oke, Ayu Andira. Hadir, Pak. Oke, Bintang Mahaputra. Hadir, Pak. Oke, David Matthew. David Matthew. Di partisipan ada. Dari minggu lalu kayak belum terdengar suaranya. Dimas Kinanjar ada. Hadir, Pak. Oke, Fadli Ardiansyah. Fadli ya, udah di unmute. Oke, Farah Nawal. Hadir. Oke, Farhan Rasyad. Oke, Ferdiansyah Nugraha. Hadir, Pak. Oke, Giyats Ibnu Syahid. Hadir, Pak. Oke, Hauzan Arik Bakri. Ada Pak. Oke, Innocentius. Hadir, Pak. Oke, Zuan. Hadir, Pak. Oke. Oke, Fadli hadir. Oke. Anugrah Bakti. Oke. Keisha. Hadir, Pak. Oke. Deser Sena Nur Rahman. Hadir, Pak. Oke. Maula Afif. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irgi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Isya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Amar. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fadel. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Haikal. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Najwan. Oke. Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Wahid. Hadir, Pak. Oke. Ninyoman. Hadir, Pak. Oke.
Nur Huda. Hadir, Pak. Oke, Raul. Hadir, Pak. Oke, David Matthew hadir. Oke, Rashid. Hadir, Pak. Oke, Rida. Hadir, Pak. Oke, Rifki. Hadir, Pak. Oke, Rizky Putra. Rizky Putra Perdana ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Subhan. Ada, Pak. Oke, Fieri. Fieri Giovanov Darmawan. Di partisipan sih ada. Filiananda ada ya. Ada Pak. Zainatu. Oke, ada yang belum di absen. Oke, udah semua ya. Tadi sudah ada yang jawab. Ada yang sudah dapat nomor 2 ini? Silahkan di-share di grup WhatsApp. Ya, nomor 2 ada yang udah dapat. Oke, Subhan. Oke. Oke, mungkin di sini ada yang terlewat ya, maksudnya mungkin udah langsung dapat R kuadrat ini. Ya, benar ya. Ini langsung ada tadi ya. Bisa lihat kan, X kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Bisa langsung R kuadrat. Atau kalau kalian memasukkan ini dulu menjadi yang cos atau sini juga boleh. Nanti dapatnya pun juga sama. Ini. Jadinya R pangkat 4. Ini X kuadrat dan X kuadrat Y-nya masukin masing-masing. Nah, maka akan didapat di sini adalah ada R3 pangkat 3 dan ada R pangkat 4 di sini. Nah, ini kalau pindah ruas, jadinya R pangkat 4 dibagi R pangkat 3, tinggal R. KR sama dengan A cos kuadrat theta kali sin theta. Oke, benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, itu jadi R pangkat 3 kenapa? R pangkat 3 yang ini. Ini ada R kuadrat yang dari X ini ya. Dan ada R yang dari Y. Di R kuadrat dikali R, jadi R pangkat 3. Oke, Pak. Tadi nggak ngeliat soal. Ya, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sampai sini dulu. Nanti kalian bisa coba kerjain yang ada satu soal lagi, slide-nya ntar saya share. Ada satu slide terakhir yang bisa kalian coba, ntar diskusi sama teman. Ntar kalau ada yang udah mau nyoba, mau share di grup WhatsApp, boleh ya. Yang ini nanti kalian bisa coba, saya share. Ini keterangannya bukan ke bentuk polar, ubah ke bentuk kartesian ya. Ntar saya revisi gitu ya. Nah, ini sekilas aja, ya berarti ntar kalian harus ngubah ini menjadi X dan Y-nya jadi berapa. Nah, sekilas aja, ini nanti kalian pindah ruaskan ini ke kiri dulu. Biar bisa dapat ini, nanti diganti ini. Oke. Di sekilas itu nanti bisa coba, ya kalau ntar mau nyoba share di grup WhatsApp, silahkan, biar ntar saya coba cek benar atau tidak. Oke, nanti jawabannya adalah yang ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, sampai sini dulu. Nanti kita jumpa minggu depan. Nanti kalian udah cek V-Class? Udah ada modul-modulnya atau belum? Mata kuliahnya? Sampai hari Senin kemarin sih saya cek belum muncul ya. Kita coba cek aja berkala, harusnya mulai minggu depan sudah bisa diakses sih harusnya. Tapi kalau belum ada, nanti kita lewat Zoom lagi dulu aja. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.